Pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menambah posko pengungsian warga korban banjir dari 15 menjadi 16 posko pengungsian. Jumlah pengungsi di posko-posko pengungsian terus bertambah seiring dengan banjir yang tak kunjung surut di permukiman. Hingga Jumat pagi ada 1.093 orang yang mengungsi di posko Pasar Kahayan, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya. Sebelumnya hanya 697 warga Kelurahan Palangka yang mengungsi di posko ini pada Rabu lalu. Pada hari ke-6 mengungsi, sejumlah pengungsi merasa kelelahan. Selain kekurangan tenaga dapur, kondisi kesehatan pengungsi di posko ini juga terganggu. Sejumlah pengungsi sempat mengalami demam dan gatal-gatal. Dan kami telah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Victor Pangaribuan di posko pengungsian Pasar Kahayan, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Victor, kalau tadi berita yang saya bacakan, pengungsi bertambah posko bahkan dari 15 menjadi 16, lalu kondisi pengungsi sudah mengalami kelelahan, gatal-gatal. Lalu bagaimana kondisi sebenarnya di sana? Bisa Anda ceritakan? Ya, selamat pagi Yuda. Betul sekali, saat ini saya berada di posko pengungsian, posko Pasar Kahayan, Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Palangka ya, di Kota Palangkaraya. Ada penambahan, tadi jumlahnya sudah disebutkan, penambahan jumlah pengungsi memang di Kelurahan Palangka sendiri, sekelurahan di 9 posko pengungsian yang ada di Kelurahan Palangka. Ini jumlah pengungsi bertambah ya menjadi 2090. Yuda, baru saja sekitar 15 menit lalu saya mendapatkan informasi terbaru dari BPBD Kota Palangkaraya bahwa posko pengungsian korban banjir yang ada di Kota Palangkaraya sudah bertambah menjadi 24 posko pengungsian. Ini dikarenakan semakin banyak warga yang masih tinggal di rumah-rumah mereka meski terendam air diajak oleh tim gabungan siaga banjir untuk segera mengungsi. Karena curah hujan masih tinggi, banjir belum surut. Kita lihat seperti apa kondisi di posko pengungsian ini. Ini adalah posko pengungsian Pasar Kahayan yang Anda lihat di sini. Dari jumlah pengungsi tadi ya sekitar susu balita ya, susu untuk anak-anak mereka perlu sekali begitu. Kemudian kalau kita melihat saya kemudian ada posko kesehatan, namun gangguan kesehatan tetap saja ada. Saya sempat bertemu dengan salah seorang ibu yang membawa anaknya menghampiri saya, memperlihatkan kakinya gatal-gatal begitu dengan menggunakan bahasa daerah ya, bahwa sulit sekali sembuh. Anak ini selalu berenang di genangan air, gatal-gatal sehingga kulitnya tidak sembuh-sembuh gatalnya. Ini yang jadi fokus bahwa gangguan kesehatan bisa saja terjadi karena ketika air yang menggenangi rumah warga atau permukiman ini semakin lama, semakin banyak bakteri ini yang harus diwaspadai. Satu lagi, posko ini juga kekurangan tenaga dapur, tenaga memasak ya Yuda, karena memang tenaga memasak dari 15 orang. Tapi saya ingin bertanya langsung kepada Ibu Setianingsih. Ini adalah penanggung jawab posko pengungsian ini. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Oke, Ibu, mencukupikah untuk juru masak? Mencukupi karena kami kerjasama dengan pengungsi yang selalu siap bersedia membantu untuk kenyamanan dan kelancaran dalam urusan dapur. Ini sebenarnya memasak untuk pengungsi yang ada di sini Iya. atau di tempat lain? Untuk masak, untuk pertama untuk pengungsi, yang kedua untuk warga Mendawai, yang ketiga untuk warga Sakan, dan orang-orang atau warga yang tinggal di ruko Pasar Kahayan. Oke, satu lagi Bu, untuk gangguan kesehatan ya, gatal-gatal, demam begitu, obat-obatan pasokannya seperti apa? Alhamdulillah dalam posko ini juga didampingi oleh pihak kesehatan. Dari pengungsi ini selalu rutin dalam pengobatannya. Masalahnya anak-anak ini sering berenang, akhirnya timbullah gatal-gatal dalam tubuhnya itu tadi. Itu dikarenakan karena air kotor, air yang banyak bakteri gara-gara banjir ini. Baik, terima kasih Ibu Senesi. Selamat Yuda, di posko pengungsian ini 2 tenda besar, 1 tenda kecil, sebagian dipakai untuk dapur. Ini adalah kondisi tenda yang paling belakang, ada anak-anak. Yang saya ingin kritisi Yuda, kegiatan belajar mengajar, ini sektor pendidikan yang lumpuh
di Kota Palangkaraya karena sebagian besar anak-anak tidak bersekolah karena rumah mereka kebanjiran, sekolah mereka juga terendam air, lalu mereka mengungsi di sini. Tidak ada aktivitas belajar mengajar sama sekali. Yang saya kritisi adalah kawasan ini, Kelurahan Palangka sudah sebelumnya menjalankan pembelajaran tatap muka ya di sekolah ya, tapi anak-anak mengungsi tidak belajar sama sekali. Mereka bisa saja ketinggalan pelajaran. Belum ada upaya untuk menambah pengetahuan mereka, untuk mengadakan kegiatan belajar mengajar untuk anak-anak di pengungsian. Bahkan Yuda, yang terpenting adalah bagaimana mereka untuk menyembuhkan rasa trauma mereka, terutama anak-anak. Di posko ini di Kelurahan Palangka ini ya, ada sekitar 400 anak yang mengungsi. Bayangkan anak-anak usia sekolah dasar, mereka tidak bisa belajar begitu karena memang sekolah tidak ada kegiatan belajar mengajar. Ini yang ingin saya kritisi, trauma healing, penyembuhan trauma ini belum. Kegiatan belajar mengajar murid-murid sekolah atau anak-anak yang di posko pengungsian ini pun tidak ada. Saya ingin mengajak Anda melihat bagaimana situasi banjir yang terjadi di Kelurahan Palangka, tepatnya di kawasan Mendawai, tepatnya di belakang posko pengungsian ini. Ini dekat sekali Yuda lokasinya dengan kompleks perumahan di kawasan Mendawai, Kota Palangkaraya ini ya. Dan memang dari Kota Palangkaraya sendiri merilis bahwa jumlah yang terdampak banjir ini sudah mencapai 12.000 jiwa begitu, dan mereka ada yang mengungsi di 24 posko pengungsian begitu. Untuk rumah yang terendam banjir di Kota Palangkaraya ini ada lebih dari 10.000 atau 24.000 ya kalau saya tidak salah ya. Tadi saya akan cek lagi. Ini yang Anda lihat Yuda, ini adalah kawasan Pasar Kahayan, ini di bagian bawah, tepat lagi di belakang posko pengungsian. Ini terendam banjir. Ini tingginya bisa 1 pinggang orang dewasa. Karena tadi saya sudah wawancara dengan warga di belakang kompleks pasar ini Yuda. Ini ada kompleks perumahan yang terendam banjir. Ketinggian airnya ada yang 1 lutut orang dewasa, kemudian 1 pinggang orang dewasa, ada yang 1 leher orang dewasa. Bayangkan sedalam itu air atau banjir mengenai kawasan ini sehingga mereka harus segera mengungsi. Anak-anak kerap bermain ya masih di air ini ya, masih pagi belum ada aktivitas, tapi setiap sore saya melihat anak-anak mandi di sini Yuda. Ini yang mengakibatkan mengapa kondisi kesehatan mereka berpotensi terganggu karena air tidak mengalir, tergenang begitu saja, seperti rawa begitu Yuda. Nah, kemudian bukan hanya Kota Palangkaraya ya, di Kabupaten Pulang, Pisau, Kalimantan Tengah juga masih terendam banjir. Salah satu jalur Trans Kalimantan ini masih terendam banjir. Saat ini lumpuh total mobilitas antara kabupaten-kabupaten di sebelum kawasan Desa Bukit Rawi menuju Kota Palangkaraya dan sebaliknya tidak dapat melintas, tidak ada kendaraan yang melintas. Dan ada 2 titik di Kabupaten Pulang. Di Kabupaten Pulang Pisau ada 2 titik Trans Kalimantan yang tertutup air atau tergenang banjir yang melumpuhkan aktivitas atau mobilitas kendaraan ya. Yang satu di Nusa, yang satu lagi di Desa Bukit Rawi. Nanti saya akan mencoba melihat bagaimana kondisinya di sana. Sampai saat ini memang belum, cuaca masih baik, tapi awan mendung, memang awan kelabu ini menyelimuti Kota Palangkaraya. Kelabu sekali Yuda pagi ini ya. Semoga curah hujan tidak bertambah tinggi sehingga genangan air bisa semakin surut begitu. Ini dikarenakan kontur tanah di Kota Palangkaraya kemudian dan sekitarnya ini kebanyakan gambut ya, daya resapnya juga semakin kurang. Kita berdoa bersama-sama semoga curah hujan semakin baik, kemudian tanah bisa segera meresap air sehingga banjir mulai turun dan tidak terjadi kembali di Kota Palangkaraya khususnya Kalimantan Tengah Yuda. Baik Victor, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali dan hati-hati dalam menjalankan tugas Anda.